Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Kak Nova dengan tema 3M, membaca, merenungkan, dan mempraktekkan. Selamat beribadah. Halo sobat semua, Shalom. Kingdom Generation, Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Kok cuman abang doang nih? Apa kabarnya? Baik semua. Aduh, kayaknya belum makan ini suaranya. Apa kabarnya? Baik. Yeay, luar biasa. Ini baru luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan kan setiap hari? Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita semangat setiap hari, yang memberikan kita sukacita setiap hari. Ayo sobat semua, kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, kami berkumpul bersama lewat ibadah online ini. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Amin. Cup. Yeay. Ayo sobat semua memuji Tuhan. Bangkit berdiri memuji Tuhan. Boleh goyang di tempat ya. You know that I love you. You know that I want to love you so much more than I have before. Yeay. These words are from my heart. These words are no matter if I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya. Jesus, you are my Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Lompat buat Tuhan Yesus. Jesus, you are my Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my love. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are my Savior of my soul. Hey. And forever and ever I give my praises to you, Lord Jesus.
my Savior, oh my soul. And forever and ever I give my praises to you, Lord Jesus. Jesus, you are my Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, shalom adik-adik. Selamat berjumpa, selamat hari Minggu. Ya, kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap sukacita untuk mau datang mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi ini kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik. Pagi hari ini Tuhan, adik-adik kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini adik-adik yang ada di rumah siapkan hati, pegang Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan yang kakak ambil dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai yang ke-17. Tetapi yang kita akan baca pada ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Nah, adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kakak akan baca judulnya dalam perikop ini, yaitu Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita mulai ya adik-adik ya pada ayat yang ke-16 dan ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Saat ini kakak akan beri judul cerita kakak pagi hari ini, yaitu 3M. Apa sih 3M itu? Ya, yaitu membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Judulnya yaitu 3M. Membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pasti ada yang gemar atau hobi untuk membaca buku. Baik itu buku pelajaran, atau itu buku komik, atau itu buku pelajaran, atau mungkin majalah, atau apa aja ya. Kalau adik-adik yang suka atau gemar dengan membaca, pasti adik-adik akan merasakan apa yang menjadi manfaat ketika adik-adik membaca sesuatu yang kita hobi dalam membaca. Mungkin entah itu baca komik atau buku pelajaran, pasti ada manfaat ketika adik-adik membacanya. Nah, di sini kakak akan memberikan kenapa atau apa alasannya mengapa kita butuh ya firman Tuhan. Ada 4 alasannya mengapa kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu pada ayat yang ke-16. Yaitu yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar kebenaran firman Tuhan ya, yaitu ayat yang ke-16. Yaitu yang pertama tadi, Alkitab bermanfaat untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kata dasar dari mengajar adalah ajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Ya, itu kata dasar ajar. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran dan melatih.
Dan kalau dalam kamus atau dalam bahasa Yunani dipakai kata didaskalia yang artinya mengajar atau peringatan. Nah, di sini adik-adik kita ketahui ya, Alkitab ini kita ketahui adalah buku pegangan orang Kristen atau orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Tuhan. Ini adalah buku pegangan kita. Karena di sini adalah sumber segala pengajaran dan pengetahuan. Karena kita ketahui bahwa Alkitab ini adalah Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang menyuruh orang-orang yang dipilihnya untuk menulisnya. Berarti istilah kata ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada manusia untuk ditulis, jadi dibukukan, ya. Jadi ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi Alkitab ini juga adik-adik adalah kalau kita belajar tentang firman Tuhan, otomatis kita akan diberikan hikmat ya dari Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kita kepada orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kita disuruh untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kepada orang-orang yang belum percaya dan menerima Tuhan, sehingga mereka boleh percaya dan menerima Tuhan. Karena di sini, di Alkitab ini, di firman Tuhan ini adik-adik, begitu banyak manfaat, begitu banyak hal-hal pengajaran di dalamnya. Jikalau adik-adik rajin dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, ya, kalau adik-adik baca sebelumnya, di sini ditulis ya adik-adik, ada seorang anak muda yang bernama Timotius. Ya, Timotius ini dia adalah seorang yang sungguh-sungguh dari kecil dia sudah mempelajari firman Tuhan. Dia sudah dididik dari masa kecil oleh neneknya yang bernama Louis, sedangkan ibunya bernama Eunike. Jadi dia dari kecil dia sudah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang firman Tuhan. Di dalam keluarganya, yaitu dia mungkin di dalam keluarganya itu semuanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi otomatis ketika dia sudah mendapatkan pengajaran dari neneknya dan ibunya, otomatis dia sudah dibekali dengan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus sudah dari kecil. Nah, adik-adik, jadi imannya itu sudah kokoh dan kuat. Nah, ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus, imannya lagi lebih dipertajam, lebih kuat lagi. Nah, ketika dia bersama-sama dengan Rasul Paulus, ya, bersama-sama dengan Rasul Paulus, kita ketahui Rasul Paulus ini adalah orang yang imannya kuat, ya, imannya kuat. Dia sangat-sangat takut akan Tuhan, ya. Dia orangnya teguh dalam berpengharapan kepada Tuhan. Dan Timotius itu dia mencontohi apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga ketika mereka bersama-sama melayani Tuhan di jemaat-jemaat, ketika mereka melayani ya seperti kalau adik-adik baca di ayat ini, yaitu di mana mereka bersama-sama dengan Rasul Paulus, mereka melayani di Ikonium, Antiokhia, dan Listra. Mereka memberitakan firman Tuhan, mengajarkan jemaat-jemaat yang mereka singgah, mereka layani untuk bisa mengenal akan firman Tuhan. Mereka dengan giat melayani. Walaupun pada saat itu mereka melayani Tuhan, banyak jemaat-jemaat yang menolak mereka. Ya, mereka dianiaya, ya, mereka mungkin dikucilkan, ya adik-adik. Tetapi mereka tetap setia dalam penderitaan mereka, tetap mereka setia di dalam pengajaran mereka, ya. Mereka tetap fokus untuk tetap setia di dalam pengajaran, ya. Jadi mereka walaupun pada waktu itu ada ajaran-ajaran sesat yang hadir di tengah-tengah jemaat-jemaat pada waktu itu, tetapi tetap mereka teguh, tetap mereka kuat, tetap
mereka tetap maju untuk mengajar, untuk melayani para jemaat-jemaat yang ada, yang mereka singgah pada waktu itu. Nah, jadi adik-adik, itulah ya apa yang mereka yakini. Jadi mereka tetap setia di dalam iman mereka, percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita baca firman Tuhan yang kakak ambil dalam Matius 4 ayat 23. Kita baca firman Tuhan Matius 4 ayat 23 ya. Adik-adik, kita baca Matius 4 ayat 23. Nah, di sini judulnya itu Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tetapi kakak akan baca pada ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, adik-adik, di sini kita melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia, dia mengajar, melayani, dia dengan setia untuk memberitakan, berkeliling, mengajar, agar orang-orang bisa diselamatkan pada saat itu. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, agar kita mencontohi apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan. Nah, kalau kita juga bisa melihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 9, di situ dalam Perjanjian Lama, di sana dijelaskan bahwa Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Berarti dalam arti kata adik-adik, kita itu harus belajar firman Tuhan itu dari semenjak kita masih kecil. Nah, jadi kita harus tetap setia diajarkan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal akan firman Tuhan, otomatis dalam kehidupan kita tidak sia-sia hidup kita. Karena tidak ada pegangan yang menjadi pegangan kita. Makanya pentingnya kita untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena di dalamnya ini banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Banyak pengetahuan hal-hal yang kita belum tahu, kita menjadi tahu. Nah, untuk itu adik-adik, di dalam kehidupan kita, adik-adik yang ada di rumah, untuk selalu setia di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena ada manfaatnya, ya. Ada banyak pengetahuan yang kita dapat di dalam membaca firman Tuhan, ya. Banyak hal yang kita dapatkan di dalam semuanya itu. Nah, jikalau kita di dalam rumah, mungkin dimanapun adik-adik, dimanapun adik-adik berada, coba kita tetap setia baca firman Tuhan, baca Alkitab kita, ya. Ketika kita baca, ada berkat yang kita akan terima, ada sesuatu yang kita dapat. Nah, tadi kan manfaat kita membaca firman Tuhan yaitu tadi pertama memberikan pengajaran, ya, yang tadi bermanfaat untuk memberikan suatu pengajaran, ya. Jadi dalam kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi kita membaca ada sesuatu yang kita terima, ya. Tidak ada yang kita terima itu tidak ada kembali dengan sia-sia. Kita membaca, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi kuat ketika kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hal yang kedua, mengapa kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, ya, pada ayat yang ke-16 juga, ya. Di situ dikatakan yaitu Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah, adik-adik, kita ketahui dalam kehidupan kita pasti banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita banyak melakukan kesalahan. Nah, tadi yang kedua yaitu Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kata dasar dari kesalahan yaitu kata salah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata salah adalah tidak benar, keliru, hilaf, dan lain sebagainya. Sedangkan kata menyatakan berarti menerangkan, menjadikan nyata, menunjukkan dan memperlihatkan dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik,
Alkitab ini bukan saja bermanfaat untuk mengajar kita, tetapi tadi bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berarti Alkitab ini menunjukkan sesuatu ketidakbenaran atau memperlihatkan atau membuktikan sesuatu yang menyimpang. Artinya hal-hal apa yang dalam kehidupan kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini berbicara melalui Roh Kudus dalam hati kita, kita diingatkan. Ya, kita ditegur, kita diingatkan, oh iya, tadi saya berbuat dosa, saya berbuat kesalahan. Nah, pas kita baca firman Tuhan, Tuhan selalu pasti mengingatkan kita agar kita tidak keluar dari ajaran yang ada di Alkitab. Nah, jadi kalau umpamanya kita sudah melenceng, ya buru-buru kita perbaiki. Nah, di dalam bahasa Yunani dipakai dalam kata menyatakan kesalahan yaitu elekos. Artinya teguran atau disiplin, yang artinya juga menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Nah, di sini sudah jelas ya adik-adik firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu juga menegur dan juga atau mendisiplinkan kita. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan menegur kita dengan segala kesalahan kita, apa yang kita perbuat, kesalahan apa, dosa apa yang kita perbuat. Sehingga kita diingatkan supaya kita buru-buru kembali kepada Tuhan Yesus, ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, contohnya misalnya nih adik-adik berbohong. Mungkin adik-adik berbohong mengambil, misalnya, ya ini contoh ya, adik-adik mengambil uang mama atau papa. Terus mamanya nanya, misalnya, kamu lihat uang yang di meja nggak? Terus adik-adik bilang, oh masa nggak ngelihat? Padahal adik-adik sudah mengambil. Nah, disitulah apa yang terjadi? Dosa, adik-adik berbohong. Padahal adik-adik sudah mengambil. Nah, contohnya juga, mungkin adik-adik suka marah-marah nggak jelas. Nah, nggak tahu marah-marahnya apa, atau apapun itu adik-adik marah. Nah, itu juga kesalahan, dosa yang kita perbuat. Dan juga mungkin contohnya adik-adik mukul teman, ya, mukul teman atau cubit teman atau cubit adiknya. Ditanya, siapa yang ngasih nangis gini-gini? Nah, adik-adik berbohong. Ya itu dosa semuanya. Nah, ketika adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik diingatkan, ditegur. Oh iya, tadi saya sudah melakukan dosa. Oh iya, tadi saya sudah mukul teman. Oh iya, tadi saya sudah berbohong kepada mama dengan papa. Saya sudah ngambil. Nah, itulah manfaat ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Banyak sekali manfaat. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, banyak hal yang kita tidak tahu. Dan itu pun adik-adik kakak harapkan yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah, mari kita ya harus selalu rajin baca firman Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan, itu yang menjadi dasar kita, menjadi kekuatan kita. Walaupun kita dimanapun orang-orang melakukan hal jahat sekalipun dalam kehidupan kita, tetapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sudah semakin erat karena kita rajin baca firman Tuhan. Nah, kalau kita rajin dekat dengan Tuhan, otomatis ya adik-adik, kita itu kuat. Nah, coba kita baca Efesus 4 ayat 31. Oke, kita baca Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Ayat 31 ya adik-adik ya. Oke. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan sudah sangat jelas ya.
Tuhan menginginkan kita, firman Tuhan menginginkan kita untuk membuang segala kejahatan yang ada dalam diri kita. Yang tadi ya seperti Kak Nova bilang, suka berbohong, kejahatan apapun ya. Segala kejahatan apapun Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan yang suka berbuat jahat. Ya, suka berbuat dosa. Nah, makanya firman Tuhan itu selalu mengingatkan, selalu menegur kita ya, mendisiplinkan kita ya dalam kehidupan kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan agar jalan kita itu lurus, bukan menceng ke kiri dan ke kanan. Nah, itu gunanya, itu manfaatnya ketika kita membaca. Ya, jadi Roh Kudus, firman Tuhan itu yang selalu mengingatkan, menegurkan dan mengingatkan kita agar kita tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi adik-adik, mulai sekarang hiduplah hidup kudus, hidup tetap setia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga adik-adik, mengapa kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita? Hal yang ketiga yaitu Alkitab berguna memperbaiki kelakuan. Nah, pada ayat yang ke-16 juga adik-adik. Ya, di sini jelas ya, Alkitab bukan saja mengingatkan kesalahan kita, tetapi Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, supaya kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik agar sesuai dengan firman Tuhan, agar Tuhan lihat, oh iya, anak-anak saya ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, untuk itu kita rajin baca firman Tuhan. Kita tiap hari baca firman Tuhan. Bukan saja Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan kita, kita semakin hari ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kata dasar kelakuan adik-adik adalah laku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan laku adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, dan lain sebagainya. Sedang yang dimaksud dengan kata kelakuan adalah perbuatan, tingkah laku, perangai, perihal, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kata memperbaiki yaitu membetulkan sebuah kesalahan atau kerusakan menjadi lebih baik. Kalau dalam bahasa Yunani, kata Yunani memperbaiki kelakuan ialah yaitu epanortosis, yang berarti perbaikan dalam bidang kelakuan. Jadi kesimpulannya adik-adik ya, kata memperbaiki kelakuan yaitu memperbaiki apa yang salah pada tingkah laku manusia dengan kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, jadi firman Tuhan bukan saja untuk menegur kita, tetapi memperbaiki, mengingatkan kita ya. Tuhan Yesus inginkan kita supaya kita itu lebih hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Nah, jadi intinya di sini yaitu pengajaran yang kita terima, apapun mungkin adik-adik pengajaran yang adik-adik terima tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan adik-adik ikutin ya. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik harus sesuai dengan Alkitab ya. Apa yang sudah ditulis di sini, jadi kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apapun yang diikuti oleh ajaran-ajaran yang di luar sana. Jadi makanya inilah pegangan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, coba kita baca Efesus 4 ayat 32 tadi ya. Tadi kan ayat 31, sekarang ayat yang ke-32, Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimanapun Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, di sini jelas ya adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk baik ya, ramah kepada setiap orang. Nah, juga Tuhan ingin
kita mengampuni orang, mungkin orang yang berbuat salah, berbuat yang tidak baik dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, jadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, mungkin orang berbuat jahat, orang melakukan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita biarkan, kita doakan, kita memberkati dia. Nah, dalam firman Tuhan tadi kan dikatakan, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki. Jadi sikap kita, hidup kita, kita juga perbaiki. Mungkin adik-adik yang dulunya suka berbohong, dan mulai sekarang adik-adik sudah berkata dengan jujur. Mungkin dulunya adik-adik yang suka marah-marah, sekarang sudah tidak marah-marah. Mungkin dulunya adik-adik suka mukul teman, tetapi sekarang mau merangkul orang lain, merangkul teman. Nah, mungkin dulunya adik-adik suka mungkin sombong, tapi sekarang tidak sombong lagi, ya. Mulai mengasihi, mulai merangkul orang, ya, orang-orang di sekitar, dimanapun berada. Nah, jadi kita tunjukkan suatu sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya, menjadi berkat. Jadi Tuhan sudah mencontohkan terlebih dahulu. Jadi apa yang Tuhan sudah contohkan, berarti kita harus ikuti dan kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi Alkitab itu bermanfaat untuk selalu memperbaiki apapun yang sikap kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, rajinlah adik-adik untuk membaca. Jangan jemu-jemu, ya. Cari Tuhan, cari firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Nah, hal yang keempat adik-adik, mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Hal yang keempat yaitu Alkitab berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebenaran artinya sesuai sebagaimana adanya. Betul, tidak salah, dan tidak berat sebelah, dan lain sebagainya. Sedangkan arti mendidik orang dalam kebenaran, yaitu dengan memelihara atau memuridkan seseorang dalam hal yang sungguh-sungguh benar adanya. Berarti mendidik orang itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti yaitu sesuai yang sungguh-sungguh, berarti yang benar adanya. Ya, kalau katakan ya, kalau tidak kata tidak. Ya, jadi harus mengajarkan orang itu, mendidik orang itu harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi kalau umpamanya adik-adik terima pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan, ya buru-buru adik-adik tinggalkan. Apa yang didengar, ya? Pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata mendidik orang dalam kebenaran ialah paideia atau dikaiosun. Artinya mendidik seseorang supaya ia berjalan di atas jalan yang benar sesuai kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi tujuan mendidik orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yaitu supaya kita memperlengkapi setiap perbuatan baik kita, ya. Jadi kita mendidik orang itu supaya kita dalam kehidupan kita itu menjadi lebih baik, ya, bukan menjadi keterprosot, ya, tidak baik. Nah, jadi seperti contohnya, ya, orang tua di rumah mendidik adik-adik yang ada di rumah pasti sesuai dengan kebenaran, ya. Mungkin adik-adik diajarkan tidak boleh berbohong, misalnya tidak boleh mencuri, ya. Itu suatu ajaran, ya. Suatu ajaran yang mendidik kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memang di Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh mencuri, berbohong, dan lain sebagainya, kan banyak, ya, yang dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh Tuhan untuk kita lakukan, ya. Jadi kita harus melakukan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab.
Nah, kalau umpamanya adik-adik melihat orang-orang yang mungkin ya mengajar melenceng dari firman Tuhan, tidak apa-apa. Adik-adik menegur, mengingatkan. Nah, itu suatu contoh yang baik ya. Mungkin mama dengan papa yang mungkin ya ada yang mungkin yang ada di luar sana mungkin ya kalau melakukan sesuatu menegur anaknya kasar-kasar, tapi kalau umpamanya adik-adik melihat hal yang semacam demikian, ya nggak apa-apa, adik-adik tegur atau mungkin mama atau papa atau siapapun mungkin melakukan atau ngomong sesuatu itu kasar. Nah, tidak apa-apa, adik-adik tegur, ngatain, bilang maaf Pak, tadi aku tidak senang hati kalau mama tegurnya dengan cara begini. Enggak apa-apa, malah mungkin justru orang tua itu merasa senang. Oh iya, jadi orang tua atau siapapun itu introspeksi diri. Oh iya, saya sudah salah. Jadi itu gunanya dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Mungkin ada keluarga atau mama, papa atau kakak atau siapapun mungkin tindakannya yang tidak baik. Nggak apa-apa kita tegur, ya. Kita tegur itu sesuai dengan kebaik, tetapi kita juga menegurnya itu dengan baik-baik, jangan juga kasar, ya. Kita menegurnya dengan baik-baik, ya. Jadi kalau umpamanya juga kita tegurnya dengan kasar-kasar, ya sama aja juga kita dosa juga, ya salah juga. Jadi kita melakukan itu dengan baik, dengan sopan. Kalau kita ditegur, ya oh ya mungkin ada yang tidak suka mama papa menegurnya mungkin kasar atau teriak-teriak, ya ada yang ngomong, mama saya nggak suka gini. Oh iya, berarti besok-besok mungkin mama atau papa menegur dengan cara yang lebih baik. Nah, itu gunanya ya dalam kehidupan kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan hari demi hari, tiap hari kita bertumbuh iman kita ya. Manfaatnya itu banyak sekali adik-adik ketika kita baca. Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik setiap hari kakak inginkan adik-adik supaya untuk selalu baca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita baca, kita renungkan, kita mempraktekkan. Nah, itu intinya. Kita menjadi saksi, kita mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus, dan mungkin melalui kehidupan kita pribadi kita, oh ya anak Tuhan di sana, oh orangnya baik, orangnya supel, orangnya suka menolong. Nah, otomatis orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus menjadi percaya dan mencari tahu, oh iya, Tuhan Yesus siapa ya maksudnya itu. Nah, dia percaya dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan sangat senang. Banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan mungkin melalui adik-adik, melalui sikap kita. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita selalu sering baca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, biarlah dari keempat hal tadi mengapa kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu tadi pertama, yaitu Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Dan yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita ya adik-adik. Terus yang ketiga, Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, Alkitab berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kakak harap, kakak yakin dan percaya adik-adik bisa melakukannya setiap hari untuk selalu datang kepada Tuhan untuk baca, mempraktekkan firman Tuhan kita baca dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita ketika kita mau datang baca, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan itu tertanam, termeterai dalam hati, dalam kehidupan kami. Biar kami sebagai anak-anak-Mu
untuk menjadi saksi-Mu di luar sana Tuhan. Memberkati anak-anak kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka agar tetap taat dan setia sesuai dengan apa yang Kau mau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni hamba Tuhan ketika dalam penyampaian-Mu Tuhan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus yang memberkati hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia tetapi menjadi sesuatu yang berakar bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu dengan Ibu Laila yang akan membagikan tema Pekerja di Kebun Anggur. Tuhan Yesus memberkati.